Oke, selamat pagi Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Neri. Alhamdulillah baik Bu Ner. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini juga? Oke, baik juga Pak. Sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Pak Mus. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Eh, Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee tersebut, merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Mus, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini, Pak? Oke, baik Bu Neri, terima kasih. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, Pak. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu diantaranya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Mus dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dengan proses coaching kali ini, yaitu coachee bisa menemukan solusi dengan masalahnya, dan saya ingin bisa menemukan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Pak Mus. Demikian dulu untuk pra-observasinya kali ini, dan silahkan Pak Mus melakukan coaching terhadap coachee, yaitu Ibu Asri. Kemudian saya doakan semoga diberikan kemudahan ya Pak. Silahkan. Amin. Terima kasih, Bu Neri. Sama-sama Pak Mus. Oke, Assalamualaikum Bu Asriani. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih. Kayaknya saya dapat pesan tadi tuh kalau Bu Asriani pengen sedikit ngobrol nih sama saya. Nah, kira-kira ada masalah apa sih Bu? Atau ada mau Bu Asriani ceritakan gitu sama saya? Kira-kira apa Bu ya? Baik, maaf ya Pak, saya mengganggu. Saya datang ke sini ingin menceritakan Pak permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan saya 2 tahun ke belakang ini diamanahkan mengampu kelas 4. Nah, kelas 4 yang saya ampu di mana mereka dari segi apa kesiapan belajarnya sudah lumayan bagus gitu Pak. Jadi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk bisa beradaptasi dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak begitu lama untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Namun di tahun kedua ini Pak, apa ya, kebetulan saya diamanahkan lagi untuk mengampu di kelas 3. Nah, kelas yang lebih rendah dari kelas sebelumnya. Yang notabene-nya Pak, kelas 3 ini adalah dari segi kemampuannya, kemudian kesiapan belajarnya, dan sebagainya itu kan jauh berbeda dengan kelas sebelumnya Pak. Nah, ada beberapa hal yang memang terutama dari segi emosi gitu Pak ya. Saya harus bisa memanajemen terus lebih baik sekarang dibandingkan sebelumnya. Begitu Pak juga masalah yang saya hadapi sekarang di kelas 3 ini. Mereka itu anak-anaknya sangat aktif Pak. Dalam artian kurang tertib dalam belajar. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bahwa 50% dari anak saya di kelas 3 itu ternyata memang kurang lancar membaca dan berhitung. Sehingga tujuan pembelajaran yang memang terkadang tidak tercapai karena memang keterbatasan mereka dalam memahami dan dalam kalistung itu jadi ya terkadang tidak terpenuhi begitu Pak. Oh, begitu. Berarti dari cerita Bu Asriani tadi nih ada dua permasalahan ya Bu ya. Dimana yang pertama tadi itu Bu Asriani mengajar kelas 3, yaitu anak-anaknya sekarang lebih aktif sehingga menjadi kurang tertib ya dalam belajar, dan masalah berikutnya yaitu 50% dari jumlah muridnya ini belum lancar membaca dan menghitung ya. Kalau begitu tuh apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Asriani dari pembicaraan hari ini tuh? Baik Pak, sebenarnya
Tujuan dari saya menemui Pak Muslihuddin itu ingin menemukan Pak cara solusi atau strategi bagaimana caranya supaya murid saya ini bisa lebih tertib, bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Kemudian juga mereka lebih lancar membaca dan berhitung. Minimal lah Pak mereka tertib dalam konsentrasi belajarnya itu memberikan pada saat saya memberikan pertanyaan itu mereka bisa menjawabnya meskipun hanya secara lisan seperti itu. Jadi tidak tertulis minimal secara lisan mereka bisa menjawab dengan mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan begitu Pak. Oh, jadi itu ya sebenarnya yang ingin Bu Asri dapatkan. Nah, kemudian nih untuk dapat mencapai Bu Asriani ini tadi itu, Ibu dapat menemukan cara atau solusi juga strategi yang digunakan terkait dengan bagaimana agar murid bisa jadi lebih tertib saat pembelajaran di kelas begitu, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih yang menjadi kendalanya Ibu? Kendala yang saya hadapi adalah Pak pertama dari lingkungan murid sendiri ya Pak ya, dari keluarga maupun dari masyarakat. Dari lingkungan keluarga mungkin saya sedikit banyak tahu Pak kondisi masyarakat dan keluarga saya yang memang itu kurang peduli terhadap pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Kemudian perilakunya juga gitu Pak. Selanjutnya dari kerjasama dengan orang tua itu murid mereka itu memang kebanyakan orang tua murid itu Pak berpendidikan rendah ataupun kurang seperti itu sehingga untuk membimbing anak-anaknya sendiri di rumah saja mungkin merasa kesulitan Pak. Nah, adapun wali murid yang memang merasa pendidikannya lebih tinggi mereka terhalang oleh waktu bekerja gitu Pak. Jadi mereka lebih sibuk di luar sehingga untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumah itu memang minim waktunya. Oke. Jadi yang menjadi kendala adalah latar belakang lingkungan muridnya ya, Bu, ya? Baik dari Ya. keluarga atau masyarakat yang kurang peduli terhadap terdidiknya akhlak dan budi pekerti anak tersebut, serta kurangnya kerjasama wali murid untuk dapat membimbing anak belajar di rumah, Ibu, ya? Betul Pak. Jadi harapan seperti apa sih yang Ibu Asriani inginkan? Yang pastinya harapan saya terhadap murid-murid saya, mereka bisa lebih tertib konsentrasi, Pak, dalam belajar, kemudian lebih lancar membaca, berhitung, sehingga materi yang saya sampaikan itu apa ya, Pak, mereka bisa menjawabnya meskipun hanya secara lisan, begitu, Pak. Oke, kalau diukur dengan menggunakan skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Asriani itu sudah berada di level berapa? Iya Pak, kalau untuk kondisi saya dan murid saya ini mungkin sekitar di angka 6 ya Pak. Kenapa di angka 6? Karena memang sebenarnya saya sudah semaksimal mungkin untuk bisa membuat mereka lebih tertib, kemudian lebih konsentrasi dalam belajar, juga lebih lancar dalam membaca berhitung. Namun berjalannya 2 bulan ke belakang gitu, di bulan Juli dan Agustus saya melihatnya persentase ini sekitar 20-30% dari yang saya harapkan baru terwujud Pak. Oke oke, berarti baru sekitar 20 sampai 30% ya. Nah, jadi apa sih yang menurut Bu Asriani ini bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Nah, untuk peningkatannya, Pak, mungkin dari level 6 ini saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya ingin anak saya mungkin hanya ada di posisi 8 menurut saya. Yang ke-8 itu pun sudah cukup untuk saya anak bisa tertib, untuk bisa lancar membaca gitu, Pak. Yang saya lakukan pun saya berusaha memotivasi mengingatkan, memberikan bimbingan, terutama terkait dengan tertib menyadarkan belajar itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sepakati bersama. Dan saya juga membuat pengelompokan mereka berdasarkan kesiapan belajarnya, Pak. Selain itu, saya juga mengadakan bimbingan di luar jam KBM dengan berkoordinasi dulu dengan orang tua murid karena memang terkait dengan jam kepulangan sekolah mereka, Pak, yang sedikit terlambat seperti itu. Oke. Dari beberapa rencana yang sudah Bu Asriani tadi lakukan, sudah sebutkan, kira-kira rencana mana sih yang bisa Bu Asriani lakukan dalam waktu dekat-dekat ini? Sebenarnya yang tadi rencana sudah saya sampaikan memang sudah saya lakukan di awal tahun ajaran terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian juga terkait dengan bimbingan membaca dan berhitung terutama untuk keyakinan kelas saya berusaha
untuk membimbing mereka melafalkannya setiap hari di awal dan akhir pembelajaran, dengan harapan bahwa dengan melafalkannya setiap hari, lambat laun akan terpatri dalam hati mereka, Pak. Kemudian mereka bisa melaksanakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Begitu, Pak. Oh, oke. Jadi Bu Asriani ini melakukan bimbingan di luar jam KBM ya dan mengaplikasikannya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian, kapan sih hal itu akan dilakukan oleh Bu Asriani? Ya, Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan ini di awal gitu ya, tapi sejauh ini memang progres yang saya lihat, yang saya rasakan itu memang baru sekitar 20 sampai 30% sesuai dengan harapan saya mungkin itu, Pak. Oke, kalau begitu nih kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Asriani dalam menjaga komitmen tersebut? Baik, Pak, yang bisa menjaga komitmen atas rencana saya ya, mungkin diri saya sendiri juga, murid saya, Pak. Saya akan berusaha untuk tidak bosan-bosannya, memberikan bimbingan, motivasi mereka melafalkannya secara bersama-sama, keyakinan di kelas gitu, Pak. Kemudian juga memberikan bimbingan supaya mereka bisa lebih baik dalam membaca dan berhitung, dan mungkin juga terkait dengan bimbingan di luar jam KBM, saya meminta rekan guru sejawat saya untuk bisa memonitoring ataupun mensupervisi kegiatan yang saya lakukan, supaya mereka bisa memberikan refleksi terhadap saya sampai sejauh mana nih murid-murid saya ada peningkatan dalam kemampuan membaca dan berhitung. Seperti itu, Pak. Oke, tadi kan sudah bercerita nih tentang masalah yang dihadapi Bu Asriani. Nah, kemudian Bu Asriani juga menemukan sendiri nih solusinya dari permasalahan yang Ibu alami. Nah, sekarang nih saya ingin bertanya kepada Bu Asriani saat ini seperti apa perasaan Ibu setelah mengetahui solusinya tersebut? Alhamdulillah, Pak, perasaan saya saat ini setelah saya bercerita sudah sangat lega, Pak. Terima kasih ya, Pak Mus ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, luapan isi hati saya yang mungkin selama ini hanya saya rasakan sendiri, Pak. Mudah-mudahan saya hanya ingin berusaha menjalankan rencana yang sudah saya susun 1 tahun ke depan untuk murid saya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, Pak. Insya Allah. Amin. Nah, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulannya ya, kira-kira apa sih kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu As? Kesimpulan yang bisa saya ambil, mungkin rencana yang sudah saya susun untuk murid-murid saya, insya Allah untuk 1 tahun ke depan ini antara lain, saya akan terus membimbing mereka, Pak, melafalkan di awal dan dari pembelajaran tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati terkait dengan mereka lebih tertib dalam belajar. Kemudian juga melaksanakan bimbingan di luar jam KBM untuk membantu mereka lebih lancar lagi dalam membaca dan berhitung sehingga minimal lah sebelum mereka naik ke kelas itu selanjutnya mereka sudah lebih lancar, Pak, sudah lebih baik dari saat ini. Demikian, Pak Mus. Oke, kalau begitu nih Bos ya, sudah menceritakan masalahnya, sudah menemukan solusinya, sudah menentukan yang langkah-langkah apa yang sekiranya akan Bu Asriani ambil atau mau dilakukan. Semoga obrolan kita hari ini, pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan apa yang Bu Asriani tunjukkan dapat tercapai ya Bu Asriani ya. Terima kasih Bu Ya, Asriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. So. Selamat pagi Pak Mus. Oke, selamat pagi Bu Neri. Luar biasa Pak Mus ya, sudah melakukan coaching dengan Bu Asriani. Baik Pak, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Mus pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Pak Mus lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu Neri. Yang sudah saya lakukan tadi, saya melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur cerita. Dimulai dari satu tujuan identifikasi,
rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan masalahnya dan dapat menuntun coach untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dialaminya, Bu. Oke, Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Mus dan Bu Asriani sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Mus juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Bu Asriani ya, sehingga Bu Asriani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Dan kemudian yang terakhir Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Oke, baik Bu, terima kasih. Semoga kedepannya harapan saya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dengan kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga nanti saya itu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat baik bagi saya, bagi Pak Mus, juga bagi Bu Asriani. Oke, selamat pagi Pak Mus. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Neri. Oke.